Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, perkenalkan Wastan Titiang Ninyoman Wiraswasti Cahayani, Titiang saking Penyuluh Agama Hindu Non-PNS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, Tiang akan berbagi sedikit informasi mengenai tata cara pembuatan segahan, khususnya segahan mancawarna. Seperti kita tahu bahwa segahan merupakan salah satu sarana upakara yang terkecil dalam upacara budayanya. Segahan berasal dari kata sege yang artinya nasi. Di dalam segahan, unsur utamanya adalah tentunya nasi. Dalam mengaturkan segahan diletakkan di bawah atau di sudut-sudut natar merajan, pura, sanggah, pekarangan rumah, gerbang masuk rumah, bahkan sampai ke perempatan jalan. Dengan mempersembahkan segahan, diharapkan mampu menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang ada di dunia ini. Adapun jenis-jenis segahan sesuai dengan bentuk nasinya. Yang pertama ada segahan kepal putih, ada segahan putih kuning, ada segahan mancawarna, ada segahan cacahan, dan yang terakhir ada segahan agung. Dan pada hari ini Tiang akan mempraktekkan langsung bagaimana tata cara pembuatan segahan mancawarna, sebab segahan mancawarna lebih banyak digunakan di dalam Raina Purnama Tilam, Galungan Kuningan, dan rainan jagat lainnya. Baik, Titi akan mulai bagaimana tata cara dalam pembuatan segahan mancawarna. Di depan Titi yang sudah sediakan ada 5 macam nasi yang berwarna. Yang pertama ada nasi putih, yang kedua nasi kuning. Niki untuk pewarnanya Titi yang pakai pewarna alami, yaitu dari parutan kunyit. Yang ketiga ada nasi yang berwarna merah. Titi yang pakai juga dari parutan kunyit yang dicampur dengan pamor atau kapur. Untuk yang keempat, Titi yang pakai kopi ataupun arang juga bisa. Yang terakhir adalah pencampuran dari keempat macam warna tersebut. Tidak lupa juga Titi yang lengkapi dengan lauk pauk sederhana, yaitu ada bawang merah, jahe, dan juga garam. Titi yang sudah sediakan. Titi yang memakai ceper yang segi 4. Ini merupakan lambang dari Arda Chandra. Baik, selanjutnya Titi yang juga sudah potong daun. Jadi untuk arah daun sesuaikan dengan arah bagaimana ujung daun tersebut. Jadi untuk ujung daun itu nanti menghadap ke atas dan pangkalnya menghadap ke bawah. Dikit yang sudah buat seperti ini, dan juga ada tanggihnya 2. Jadi kita harus perhatikan yang pertama, untuk nasi putih itu berada di timur. Jadi ini untuk di timur berarti di sini. Untuk nasi kuning berada di barat, seperti ini. Lanjut untuk nasi hitam, ini berada di utara. Dan nasi merah, ini berada di selatan. Dan yang terakhir, gabungan dari keempat warna tersebut ada di tengah, seperti ini. Setelah seperti ini, Titi yang langsung lengkapi dengan bawang dan jahe di tangki yang pertama. Tidak lupa juga diisi dengan garam. Di tangki yang lagi satu, Titi yang isi dengan beras.
secukupnya saja. Selanjutnya, di bagian atasnya, Titiang isi dengan jajanan dan buah-buahan, yaitu pisang. Untuk kelengkapan selanjutnya, Titiang tinggal isi dengan canang sari. Iki diisi di atasnya, seperti ini. Untuk yang terakhir, dilengkapi dengan tangkih atau tekor seperti ini. Nanti ini sebagai tempat untuk arak, tuak, dan beremnya. Jadi seperti ini. Baik, dia akan menjelaskan sedikit mengenai makna dari unsur-unsur yang terdapat di dalam segahan ini. Untuk yang pertama, terdapat 5 macam warna nasi dengan penempatan warna yang memiliki posisi dan tempat yang khusus. Yang pertama, untuk nasi yang berwarna hitam ada di posisi utara. Untuk nasi yang berwarna kuning, ini berada di posisi barat. Untuk nasi yang berwarna merah, ini berada di posisi selatan. Dan untuk nasi yang berwarna putih, ada di posisi timur. Untuk yang di tengah ini adalah merupakan gabungan atau pencampuran keempat warna yang tadi, disebut dengan nasi berumbun. Untuk yang kedua, unsur yang kedua yaitu kelengkapan ada jahe, bawang, dan garam. Untuk bawang ini merupakan simbol dari sifat tamas atau kemalasan. Untuk jahe itu merupakan simbol dari sifat rajas. Dan yang terakhir, tidak lupa diisi dengan garam sebagai simbol penetralisir, yaitu sifat kebijaksanaan di antara jahe dan juga bawang. Unsur yang ketiga yaitu unsur beras. Beras ini merupakan simbol dari kehidupan yang ada di bumi. Selanjutnya ada pisang dan jajanan. Ini merupakan suatu persembahan manusia terhadap alam. Berikutnya diisi dengan canang sari. Di dalam canang sari ini sudah terdapat porosan yang merupakan simbol poros atau hati yang ulas asih dan tulus dari manusia, dan juga merupakan simbol dari Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selanjutnya nanti ada tetabuhan arak, tuak, dan beram ini diyakini mampu menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang ada di bumi.